Oke, pernahkah Anda mendengar tentang sebuah danau keramat di Indonesia? Nah, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah dari tempat di mana sejarah, mitos, dan pengkhianatan semuanya jadi satu dalam sebuah cerita yang luar biasa. Nah, ini nih yang akan langsung menyambut Anda di sana. Sebuah peringatan yang tegas banget. Ini bukan sekedar tulisan loh. Ini adalah kepercayaan yang sudah mendarah daging di masyarakat sekitar Situ Sangiang selama ratusan tahun. Mungkin kita berpikir, ya masa sih? Cuma gara-gara seekor ikan mati, satu desa bisa kena bencana? Aneh kan? Tapi, untuk menemukan jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang. Kita perlu membongkar kisah tentang sebuah kerajaan yang hilang, sebuah pengkhianatan yang sangat kejam, dan sebuah mitos yang ternyata punya tujuan yang sangat dalam. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi, sebelum tempat ini dikenal sebagai Danau Keramat, wilayah di Majalengka ini dulunya adalah pusat dari sebuah kerajaan. Dan ini bukan kerajaan sembarangan loh, ini adalah kerajaan yang cukup maju pada abad ke-14. Uniknya, kerajaan ini bukan monarki biasa seperti yang sering kita dengar. Bentuknya itu karamaan. Apa itu karamaan? Jadi, ini adalah kerajaan khas Sunda yang dipimpin oleh seorang Raja Resi atau Raja Pendeta. Keren ya? Artinya, dia ini pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual. Kerajaan yang kita bicarakan ini adalah Kerajaan Talaga Manggung yang didirikan oleh Prabu Darma Suci pertama. Nah, di bawah penerusnya, yaitu penguasa kedua, Prabu Talaga Manggung, kerajaan ini benar-benar mencapai puncak keemasannya. Semuanya makmur, semuanya sejahtera. Tapi, seperti cerita-cerita besar lainnya, masa kejayaan ini sayangnya harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Disinilah cerita kita mulai berbelok ke arah yang jauh lebih kelam. Dari yang tadinya kita membahas sejarah kejayaan, sekarang kita masuk ke babak tragedi. Sebuah tragedi yang gaungnya masih terasa sampai sekarang. Dan sumber tragedinya bukan musuh dari luar, bukan perang besar, tapi pengkhianatan dari dalam. Coba bayangkan, menantu sang raja sendiri yang bernama Palemban Gunung ternyata punya ambisi gila untuk berkuasa. Dia diam-diam membuat konspirasi dengan orang-orang dalam istana untuk membunuh mertuanya sendiri. Dan akhirnya, seorang pembunuh bayaran bernama Centang Barang berhasil membunuh Prabu Talaga Manggung dengan senjata tajam yang disebut cis. Oke, jadi kita sudah tahu ada pembunuhan politik yang nyata. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa cerita pembunuhan ini berubah menjadi legenda tentang ikan yang dikutuk? Nah, ini bagian yang paling menarik. Disinilah kita melihat bagaimana sebuah fakta sejarah bisa bertransformasi menjadi mitos yang dipercaya turun-turun. Menurut cerita rakyat di sana, setelah raja terbunuh, seluruh kerajaan itu ngahiang atau lenyap masuk ke alam goib. Danau yang kita lihat sekarang, itu diyakini sebagai bekas istananya. Lalu, para prajurit yang ikut berkhianat bersama Palemban Gunung, itu mereka semua dikutuk. Dikutuk menjadi apa? Menjadi ikan lele yang sekarang hidup di danau itu. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar dongeng loh. Ada makna filosofis yang dalam banget di baliknya. Mitos para prajurit yang menjadi ikan lele rakus itu sebenarnya metafora atau kiasan untuk sifat serakah dan licik mereka. Kan lele sering dianggap rakus. Lalu kerajaan yang tenggelam itu adalah simbol dari runtuhnya tatanan moral dan sosial setelah raja yang mereka cintai dibunuh. Jadi, mitos ini sebenarnya cara cerdas para leluhur untuk mengajarkan kita tentang bahayanya keserakahan dan pengkhianatan. Ceritanya tidak berhenti di abad ke-14. Justru, kekuatan mitos ini masih sangat relevan dan punya dampak yang luar biasa nyata. Bahkan sampai hari ini. Karena statusnya yang dianggap keramat, hutan di sekeliling danau ini menjadi hutan larangan. Benar-benar tidak boleh dijamah, tidak ada yang berani masuk sembarangan. Hutan ini dianggap sakral. Dan disinilah letak kejeniusannya. Kepercayaan atau mitos ini ternyata menjadi sistem konservasi alami yang super efektif. Larangan untuk menyakiti ikan secara langsung melindungi ekosistem danau. Kepercayaan bahwa hutan adalah gerbang ke kerajaan gaib mencegah penebangan liar. Jadi seluruh area ini terlindungi bukan hanya karena hukum negara, tapi karena kearifan lokal yang dipegang teguh. Saking kuatnya, bahkan jika ada ikan yang mati sendiri ya, bukan dibunuh, penduduk percaya ikan itu harus dikubur layaknya manusia, kalau tidak mau kena bencana. Luar biasa kan? Ini membuat kita berpikir ya, di zaman sekarang, di mana kita pusing memikirkan cara menjaga lingkungan, jangan-jangan jawaban terbaiknya justru ada di masa lalu.
Bisakah mitos dan cerita-cerita kuno seperti ini menjadi alat konservasi kita yang paling ampuh di era modern? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.